Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di B Education Channel. Ini adalah part pertama dari rangkaian video CNC Super Mio. Pastikan kawan-kawan menyimak seluruhnya agar semua informasi dapat tersampaikan dengan baik. Tanpa banyak lama, mari kita mulai part 1 ini. Sebelum kita mengoperasikan dan melihat prosesnya, akan sangat baik apabila kita mengetahui komponen atau bagian-bagian dari CNC ini. Oleh karena itu, di episode ini kita akan menginformasikan terlebih dahulu mengenai bagian dan fungsi dari CNC. Seperti yang kita lihat, bentuk aslinya seperti ini. Coba untuk diperhatikan secara seksama ya. Kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu ya, seperti ini. Di gambar kita dapatkan ada keterangan nomor 1 sampai 8. Kita munculkan keterangannya. Nomor 1 adalah lampu kerja CNC. Nomor 2 pintu, jadi bisa dibuka dan ditutup. Kemudian nomor 3 ada wadah arbor. 4 jendela samping. 5 panel control, nanti akan dibahas panel control khusus. Nomor 6 ada reservoir oli, 7 filter coolant, dan 8 adalah kaki. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Secara ilustrasi seperti ini. Di sana ada keterangan nomor 1 sampai 8 sama ya. Dan ini keterangannya. Nomor 1 adalah solenoid valve pneumatik. Nomor 2 tombol rotary switch. 3 panel listrik A. 4 regulator oli aksis X, Y, Z. Nomor 5 panel listrik B. 6 air filter sistem oli aksis. Nomor 7 air filter pneumatik drawbar. Nomor 8 pompa coolant. Next, di bagian dalamnya kita menemukan di sana nomor 1 ada spindle dan nomor 2 nozzle coolant. Sekarang kita beralih ke bagian panel kontrolnya. Yang nomor 1 itu ada layar kontrol, nomor 2 tombol emergency stop, nomor 3 tombol power, 4 MPG, nomor 5 tombol start, nomor 6 tombol pause, nomor 7 tombol pneumatic release, dan 8 konektor USB. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, berikut adalah tampilan detailnya seperti ini ketika CNC dinyalakan, bagian panel control ya. Nomor 1 ini adalah area display aktivasi awal. Di sini akan ditampilkan informasi dari mesin. Yang pertama adalah posisi meja, kemudian posisi kerja, feed rate, RPM spindle, rapid speed, tool selection, dan waktu total siklus machining, mesin dan spindle dinyalakan. Di sana ada di area display aktivasi awal yang nomor 1. Nomor 2 itu adalah menu master, di mana menu master ini ada huruf M. Huruf M itu menampilkan menu utama. Kemudian huruf J menampilkan menu jog untuk mengubah display menjadi mode jog. Nomor 3 itu deret menu kanan, deret tombol untuk menampilkan menu-menu tambahan. Nomor 4 adalah input data manual atau informasi mesin. Nah, informasi mesin ini ada input data manual yang mengirimkan data G-code secara manual. Data G-code dimasukkan melalui deret keyboard alphanumerik seperti yang ditampilkan pada gambar tersebut. Kemudian ada info mesin. Nah, ini menampilkan kondisi mesin secara real time, idle, run, hold, dan alarm. Nomor 5, ini deret menu bawah. Deret tombol untuk menampilkan menu utama atau sub menu. Nomor 6, ini deret keyboard. Deret keyboard ini deret yang terdiri dari tombol-tombol huruf dan angka dan fungsi pengaturan mesin. Selanjutnya, ini adalah tampilan lanjutan yang akan tampil pada saat aplikasi sedang berjalan. Bisa juga diakses melalui tombol M pada menu master, dilanjutkan dengan memilih menu main pada menu yang tampil di deret menu bagian bawah.
Di sana ada nomor 1. Nomor 1 adalah area display siklus operasi yang menampilkan informasi mesin seperti posisi mesin, posisi kerja, visualisasi pemakanan benda kerja, G-code, feed rate, RPM spindle, dan lain-lain. Nomor 2 adalah deret menu siklus operasi. Di sini kita temukan ada pause dan stop. Pada saat kondisi idle, tombol yang tampil tersebut bukan pause, melainkan mulai. Nah, pada saat kondisi run, tombol yang tampil tombol pause. Dan pada saat kondisi hold atau di pause, tombol yang akan tampil adalah lanjut. Nah, kemudian yang stop itu akan aktif saat mesin beroperasi. Fungsinya yaitu untuk menghentikan proses operasi. Apabila submenu stop ditekan, maka proses operasi akan berhenti dan dimulai lagi dari awal. Lanjut ke nomor 3, itu adalah deret menu editor. Di sana ada submenu hapus, enter, dan kirim. Nah, submenu hapus aktif pada saat mesin berhenti operasi, dan submenu enter juga akan aktif saat mesin berhenti beroperasi. Untuk submenu kirim akan aktif saat mesin berhenti beroperasi. Nah, untuk hapus ini fungsinya adalah menghapus karakter pada kolom input data manual. Nah, untuk enter fungsinya untuk berpindah ke baris selanjutnya pada kolom input data manual. Maksimal baris yang tampil pada kolom input data manual adalah 2 baris. Untuk submenu kirim, ini fungsinya untuk mengirim perintah yang telah diisikan pada kolom input data manual. Nomor 4 adalah deret menu bawah. Di sini ada 4 submenu, yaitu ubah feed rate, kemudian ubah spindle, ubah repeat, dan hidupkan coolant. Nah, untuk fungsinya ubah feed rate ini yaitu untuk mengubah feed rate mesin, di mana range feed rate super mill ini adalah 0 sampai 24.000. Ubah spindle ini untuk merubah kecepatan putaran atau RPM spindle. Range RPM spindle-nya adalah 0 sampai 6.000 RPM. Ubah repeat ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan kecepatan gerak linear axis mesin. Dan yang terakhir, hidupkan coolant. Ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan pompa coolant. Kita lihat gambar selanjutnya. Gambar ini adalah display siklus operasi, di mana yang lebih khususnya gambar ini menjelaskan tentang tampilan informasi posisi kerja dan posisi mesin. A adalah tampilan info posisi kerja dan posisi mesin. Yang B, tampilan info feed rate, spindle speed, dan repeat. Yang C, tampilan visualisasi G-code. D, tampilan info tool. E, tampilan info timer. Dan F adalah tampilan info baris G-code. Untuk display siklus operasi yang kedua, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari deret menu override atau pengaturan mesin. Deret menu yang ditampilkan setelah memilih menu utama main, ini terdapat 4 tombol. Nah, ketika menu ubah feed rate kita tekan, maka akan muncul 3 tombol pengaturan di samping kanan, yaitu A, B, C, seperti pada gambar ya. Nah, bagian atas itu adalah tambah 10%, yaitu untuk menambah feed rate sebesar 10% dari feed rate yang didefinisikan pada G-code saat mesin berjalan. Yang bawahnya untuk mengurangi feed rate sebesar 10% dari feed rate yang didefinisikan pada G-code saat mesin berjalan. Dan yang paling bawah itu adalah untuk mengembalikan feed rate sesuai dengan yang didefinisikan pada G-code saat mesin berjalan. Kita pindah ke menu ubah spindle. Ketika ubah spindle diaktifkan, maka akan muncul 3 tombol pengaturan di samping kanan. Jadi sama seperti yang tadi ya. Ini tambah 10%, kemudian kurangi 10%, dan kembali ke 100%. Nah, untuk tambah 10% ini untuk menambah kecepatan spindle sebesar 10% dari kecepatan spindle yang didefinisikan pada G-code saat mesin berjalan. Untuk kurangi 10% itu ya untuk mengurangi kecepatan spindle sebesar 10%. Dan menu kembali ke 100% itu untuk mengembalikan kecepatan spindle sesuai yang didefinisikan pada G-code saat mesin berjalan. Oke, kita pindah lagi ke ubah repeat. Ini akan muncul 3 tombol pengaturan di samping kanan. Ini persentasenya ya yang lebih besar. Kita temukan set ke 25%, kemudian set ke 50%, dan kembali ke 100%. Nah, di mana set ke 25% ini yaitu untuk mengubah repeat menjadi 25% dari repeat yang telah ditentukan saat mesin berjalan. Sama halnya dengan set ke 50%, itu untuk mengubah repeat menjadi 50%. Nah, untuk kembali ke 100% ini untuk mengembalikan nilai repeat ke posisi sebelumnya saat mesin berjalan. Dan menu yang terakhir adalah coolant hidup atau mati. Ini tombol untuk menghidupkan coolant dan mematikan coolant. Jika kita lihat pada gambar yang berikut, ini adalah tampilan parameter work offset. Tampilan parameter work offset
dapat diakses dengan memencet tombol M pada master menu dan memilih menu parameter pada deret tombol menu bagian bawah. Tampilannya akan seperti ini. Nomor 1, itu adalah pengaturan axis, di mana terdapat tombol set zero untuk tiap-tiap aksisnya. Nomor 2 adalah tabel work offset, terdiri dari tombol profile G54 sampai G59, dan tabel berisi input posisi aksis dan nilainya harus negatif. Untuk mengkonfirmasi perubahan data pada tabel inputan, maka kan tombol enter. Nomor 3, tombol muat ulang table work offset, yaitu untuk memuat ulang table work offset. Berikut adalah tampilan parameter tools. Tampilan parameter tools dapat diakses dengan memencet tombol M pada menu master, dilanjutkan dengan memencet tombol parameter pada menu utama di deret menu bagian bawah, lalu memilih parameter tools pada sub menu yang muncul di deret menu bawah. Nomor 1 itu adalah info posisi axis Z. Nomor 2, tabel tool yang berisi data nama, tipe, panjang, dan diameter dapat diubah. Tekan tombol enter untuk menyimpan perubahan data. Nomor 3, inputan tool baru. Setelah mengisi data tool baru, tekan tombol tambah tool untuk melakukan penyimpanan data. Nomor 4, muat ulang table tool. Nomor 5, penyimpan data tool baru. Kita lanjut ke tampilan G-Code Editor. Tampilan visualisasi G-Code bisa diakses dengan memencet tombol M pada menu master, dilanjutkan dengan memencet tombol Program Manager pada menu utama di deret menu bawah, lalu memilih editor pada sub menu yang muncul di deret menu bawah. Di sini ada nomor 1, itu adalah G-Code Editor. Nomor 2, alamat file G-Code. Nomor 3 adalah menu buka. Dan apabila kita tekan menu buka, maka akan tampil seperti ini. Menu buka adalah fungsi jelajah untuk memilih file G-Code. Di sini kita dapatkan nomor 1 itu adalah tampilan jelajah file atau folder. Nomor 2, keterangan alamat folder. Nomor 3, kembali ke tampilan G-Code Editor, kembali ke tampilan yang tadi. Nomor 4, kembali ke folder sebelumnya. 5, akses tempat penyimpanan lokal. 6, akses tempat penyimpanan eksternal atau flash disk drive. Nomor 7, untuk mengaktifkan fungsi hapus file atau folder. Dan yang terakhir, 8, itu melakukan konfigurasi akun atau sinkronisasi Dropbox. Kita kembali ke tampilan yang sebelumnya. Nomor 4, yaitu untuk menyimpan file G-Code yang telah diedit. Dan nomor 5, untuk mempersiapkan G-Code untuk siklus pekerjaan. Mungkin cukup ya untuk episode kali ini tentang pemaparan bagian dari CNC-nya. Sebetulnya masih banyak yang harus diinformasikan, akan tetapi waktunya sudah terlalu panjang, jadi kita cut dulu sampai di sini. Jangan khawatir, nanti akan ada kelanjutannya, oke? Oleh karena itu, kita persilahkan untuk mengaktifkan lonceng dan subscribe-nya, supaya informasi yang kami uploadkan akan langsung ternotifikasi ke akun masing-masing. Kita harap semuanya dapat memahami informasi yang kita utarakan. Ini sebagai dasar nanti untuk video pengoperasian dan proses dari CNC ini. Jangan pernah lelah belajar dan jangan pernah lelah untuk mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya.